yang di rumah udah siap belum mau ibadah hari ini? Udah pada mandi belum? Belum. Udah. Oh, udah semuanya. Udah mandi semua adik-adiknya. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah, kita mau mulai ibadah kita. Tentunya pasti menunggu ibadah hari ini tuh sangat nggak sabar ya Kak ya. Semangat banget ini nunggunya. Biar bisa ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggunya. Biar bisa puji Tuhan. Oke, adik-adik yang sudah siap, ayo tunjuk tangan. Siapa? Saya Kak. Siap. Oke, semuanya sudah siap ya Kak. Yuk, untuk mulai ibadah kita mau nyanyi dulu ya Kak, supaya kita lebih semangat lagi, lebih suka cita lagi. Nah, kita mau nyanyi karena Tuhan itu sangat baik, kasihnya luar biasa sekali buat kita. Kita mau angkatkan satu lagu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Oke. Kasih Yesus sangat indah. Kak, lebih cantik mana, anak Tuhan Yesus atau bunga di taman? Anak Tuhan Yesus dong Kak. Lebih cantik mana, bintang di langit atau anak Tuhan Yesus? Anak Tuhan Yesus dong. Kak, anak Tuhan Yesus itu siapa ya? Anak Tuhan Yesus itu kita semua. Berarti kita anak-anak Tuhan Yesus ya kan? Indah. Oke, ya Kak. Sebelum kita lanjutkan lagi ibadahnya, kita mau doa dulu. Kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kau masih dapat mengumpulkan kami dalam ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga hati dari kami Tuhan masing-masing, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk meneruskan ibadah kita hari ini, kita mau sukacita lagi, kita mau angkatkan pujian lagi, kita mau nyanyi apa Kak? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Betapa
dalam hidup kita? Banyak banget dong Kak. Masih diberikan nafas kehidupan. Apalagi Masih Kak? diberikan mama papa yang baik. Apalagi Kak? Kita udah diselamatkan Kak. Yang terpenting itu kita sudah diselamatkan ya Kak. Nah, itulah kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah jangan ada lagi yang bersungut-sungut bilang, Kak, Tuhan Yesus itu nggak baik. Nggak boleh. Nggak boleh ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Masih pada semangat yang di rumah? Sudah lemas? Semangat dong. Semangat Kak. Oke, masih pada semangat. Nah, kita mau bernyanyi lagi. Adik-adik di rumah punya teman nggak? Punya dong ya. Temennya berapa? Satu, Banyak dong dua, Kak. tiga. Masa punya teman cuma tiga ya Kak? Iya. Kalau Kak Ani temennya berapa? Ada banyak. Banyak ya. Jadi kita mau nyanyi kalau temanku ku temanmu. Iya. Kita nyanyi kalau temanku ku temanmu. Kita selalu bersama. Teman harus saling mengasihi, harus saling berbagi, bukan saling bermusuhan, bukan saling iri-irian ya Kak. Iya. Mungkin untuk kita mau lanjut mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu penyembahan. Kita mau nyanyi lagu firman. Berita bagi kakiku terang.
kami mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mana tangannya? Oke, semuanya udah pada ready? Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sela dalam hatinya masing-masing. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Biarlah hari ini kami memulai hari Minggu kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, bukakan hati anak-anak-Mu Tuhan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan melalui kakak kami bisa menjadi pelita di dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan, biar selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa tertib, kami tidak mengganggu teman, kami tetap di posisi dan mendengarkan firman Tuhan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, berkati juga keluarga kami, berkati juga teman-teman kami untuk bisa beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, Kak Sela mau pada tanya nih, semuanya udah pada ready Alkitabnya? Mana suaranya? Waduh, kurang kuat. Mana yang ada Alkitabnya? Hands up. Oke, mantap. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau baca dulu supaya kita lebih paham pastinya. Yang udah bisa baca boleh ambil Alkitabnya ya. Oke, kita mau buka bareng-bareng, kita mau baca bareng-bareng Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kak Sela ulang sekali lagi ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca ya. Ayat yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, dan berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat satu potong kecil." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, Simon Petrus berkata kepadanya, ayat yang ke-9, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat yang ke-10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongannya yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi sebanyak 12 bakul dengan penuh potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat yang ke-14, ketika orang-orang
orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat yang terakhir, ayat ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang berbagi. Ulang sekali lagi, apa? Berbagi. Good job. Nah, Kak Sela hari ini mau menampilkan sebuah drama. Kita saksikan bareng-bareng yuk, drama tentang berbagi. Selamat menyaksikan. Akhirnya istirahat juga. Tadi aku udah bawa bekal ya. Ini dia nih, enak banget ini. Ada dua. Pasti kalau aku makan nih, dua-duanya kenyang banget. Bosan. Nanti aku kurang lagi. Aku makan sendiri aja. Pura-pura aja aku nggak lihat dia. Kayaknya sih. Udahlah, udahlah. Enak banget. Makan dulu. Ada seresnya, ada coklatnya. Bukan dikit lagi biar nggak lihat. Enak banget deh. Burungnya lama, tapi burung enak banget ini. Tapi aku teringat sesuatu. Kemarin kan firman Tuhan bilang kalau 5 roti 2 ikan aja Tuhan Yesus bisa kasih banyak orang makan. Terus aku punya 2 roti, kok aku makan sendiri ya? Gak boleh gini. Kamu lapar? Iya nih, aku lapar. Kamu mau roti? Boleh. Aku ada 1 lagi nih buat kamu. Makasih ya, kamu baik banget deh. Makan aja. Oke. Kan ya, kamu lapar kali ya? Iya, makasih ya. Wah, udah pada dengerin drama, udah nonton drama. Tentang apa tadi? Teman yang gak mau berbagi loh. Adik-adik di rumah, ada yang tahu gak arti berbagi itu apa? Pernah dengar Kak? Sharing is caring. Good job. Iya, benar sekali. Kita sering dengar sharing is caring. Nah, kalau tadi kita udah saksikan nih, ada teman yang punya makanan, punya bekal, tapi gak mau berbagi. Wah, itu kira-kira perbuatan yang baik atau enggak? Enggak, Kak. Iya, gak boleh. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling berbagi. Karena Tuhan Yesus juga mau berbagi. Nah, hari ini karena tema kita tentang berbagi, Kak Sela ada cerita khusus tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi pantengin baik-baik nih, pasang telinganya yang tajam-tajam. Jadi hari ini Kak Sela mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita mau berkelana dulu. Ikut Kak Sela yuk. Kita mau ke bukit tempat Tuhan Yesus berbagi 5.000 roti dan ikan. Nah, jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu pergi berjalan-jalan bersama murid-muridnya melewati Danau Galilea. Lalu mereka menepi. Nah, di suatu saat mereka menepi itu, mereka mulai merasakan kelaparan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya,
Hai Andreas, hai Filipus. Adakah dari kita yang memiliki makanan? Adakah tempat untuk berjualan makanan agar kita bisa membeli makanan sedikit untuk mengatasi rasa lapar? Lalu Andreas dan Filipus berkata, ada tuanku. Namun Tuhan Yesus juga melihat sekeliling. Ada banyak orang. Gak mungkin hanya kami saja yang makan. Orang-orang lain juga butuh makan. Nah, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak berpikir bahwa kalau aku dan murid-muridku makan, biarin aja orang lain gak makan. Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus memikirkan juga orang-orang yang lain. Lalu muridnya berkata, Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Apa ini cukup untuk berbagi? Sedangkan dipatahkan kecil-kecil saja atau dipotong kecil-kecil pun tidak akan cukup Tuhan untuk memberi makan orang banyak ini. Terus kata Tuhan Yesus, oke, coba kamu hitung berapa orang yang ada di situ. Baru kata si Andreas dan Filipus, katanya ada 5.000 orang laki-laki Tuhan. Waduh, banyak sekali adik-adik ya. Ada 5.000 orang loh. 5.000 orang laki-laki. Biasanya porsi makan laki-laki banyak ya adik-adik ya. Nggak sedikit ya kan. Terus Tuhan Yesus berkata, tidak usah khawatir. Semua sudah Tuhan sediakan, kata Tuhan Yesus. Berpikirlah si Andreas sama si Filipus dan murid-murid yang lain, gimana ceritanya ini cuma 5 roti dan 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 apa? 5.000 orang laki-laki, ya kan? Banyak banget nih, bukan sedikit. Nah, terus kata Andreas dan Filipus, apa iya bisa ya? Gitu kan? Tapi mereka saling percaya. Tapi aku percaya sih Tuhan Yesus bisa mencukupkan, katanya. Lalu diambil Tuhan Yesus lah 5 roti tadi dan 2 ikan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut dan memberikannya kepada Tuhan untuk diberkati. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah Allah, supaya apa yang Tuhan sediakan bisa tercukupi. Nah, lantas terjadilah mukjizat. Mukjizat apa itu? Berubahlah 5 roti dan 2 ikan tersebut untuk dikasih makan kepada semua orang yang ada di situ, sebanyak 5.000 orang. Berubah jadi 12 keranjang. Bayangin loh, dari yang 5 ikan dan 2 roti bisa berubah menjadi 12 keranjang, bahkan ada sisanya. Nah, karena Tuhan Yesus ini gak suka ada yang dibuang, karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, coba kau kumpulkan sisa-sisa yang tidak dimakan agar tidak ada yang terbuang. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Adik-adik pernah nggak melakukan hal yang sama? Atau pernah nggak melihat? Ada ya nih orang di jalan raya, di pinggir lampu merah, dia duduk, nggak makan, terus minta-minta. Pernah nggak terpikir, kasihan ya, aku punya roti nih ada 2, aku kasih 1 buat dia kan nggak makan. Pernah nggak terpikir seperti itu? Atau hanya seperti ini, aku kasih nanti roti yang aku suka, ini kan 1 coklat nih kak, 1 lagi keju, aku nggak mau kasih kak, dua-duanya kesukaan aku, gitu nggak? Nggak boleh, ya kan? Kita harus berbagi, karena sharing is caring. Dengan berbagi semakin banyak berkat Tuhan sama kita. Emang berkat Tuhan itu apa saja sih kak? Aku nggak pernah lihat. Berkat Tuhan itu bukan hanya berupa makanan, bukan hanya berupa pakaian, bukan hanya berupa rumah yang bagus, tidak. Tapi apa? Berkat Tuhan itu bisa berupa kesehatan. Kita masih sehat nih kak, sampai hari ini aku bisa belajar daring dengan sehat. Aku nggak kena sakit penyakit. Berkat Tuhan bisa apa lagi? Aku masih bisa kak pagi-pagi menghirup nafas kehidupan yang segar. Pagi-pagi bangun sambil minum susu, makan roti kak. Itu suatu berkat Tuhan. Apalagi kak berkat Tuhan? Pagi-pagi aku bangun kak, ada mama papa
masih ready menyambut pagi hari bersamaku. Itu juga berkat Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Sela mau ajak adik-adik semua untuk memberi. Gimana Kak caranya? Coba adik-adik, kalau satu hari punya jajan misalnya 10.000 nih, coba sisihkan 1.000 aja sehari untuk dimasukin celengan. Oh, untuk beli sepeda ya Kak? Oh, bukan ya, bukan untuk beli sepeda nih maksudnya. Dikumpulin nih 1.000 sehari, cepluk masuk dia. Besoknya lagi 1.000 Kak, cepluk masuk dia. Sampai akhir bulan Desember. Dari bulan Januari sampai bulan Desember atau sampai tahun depan dikumpulin. Pas tahun baru, pas Natal, aku kan selalu nih Kak dibeliin baju sama mama papaku. Tapi tahun ini Kak, aku berjanji sama diriku sendiri untuk memberikan tabunganku yang kukumpulkan ini Kak untuk anak-anak yang kurang mampu. Siapa contohnya? Anak-anak yatim piatu yang mama papanya udah nggak lengkap, anak-anak gelandangan di jalan, anak-anak yang tubuhnya nggak lengkap Kak, yang tangannya nggak ada atau yang kakinya nggak ada, atau dia yang sedang sakit di rumah sakit. Aku berjanji Kak mau berbagi. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus memberikan berkat kepada kita bukan hanya sampai di kita, tapi sampai ke semua orang yang Tuhan berkati juga. Jadi jadilah berkat melalui diri kita sendiri kepada orang banyak. Oh iya adik-adik, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita mau nyanyi bareng-bareng yuk. Kita nyanyi bareng-bareng 5 roti dan 2 ikan. Let's go. Sambil tepuk tangan ya. Jadi jangan takut untuk berbagi, karena berkat-berkat Tuhan selalu berlimpah ketika kita berbagi. Good job. Oh ya adik-adik, kali ini kita ada kelas eksperimen nih. Kita mau saksiin bareng-bareng, mau dong? Mau banget Kak, let's go. Ya, ketemu lagi di kelas eksperimen. Nah, kita udah mendengarkan khotbah, kita udah lihat drama-drama juga. Nah, kali ini Kak Sela ada eksperimen. Apa tuh Kak? Penasaran ya? Kita saksikan bareng-bareng ya. Di sini kita ada berapa gelas? Ayo, 1, 2, 3. Ini buat apa? Bentar ya. Nah, kali ini kita mau lihat. Tadi kita udah belajar memberi, harus sharing. Sharing is caring. Nah, di sini ada tulisannya apa nih? Family. Terus di sini ada tulisannya apa? Friends. Dan yang terakhir ada others. Good job. Nah, di sini ada satu botol besar nih. Kita anggap ini adalah kasih karunia Tuhan Yesus
Tuhan udah kasih kita apa? Ayo, nafas kehidupan. Tuhan udah kasih kita keluarga yang lengkap. Tuhan kasih kita makanan yang cukup. Tuhan kasih kita baju yang bagus. Tuhan kasih semua yang kita perlukan. Bener nggak? Iya. Nah, tapi nggak cukup hanya di botol ini loh adik-adik. Kita harus berbagi. Nih, botol yang pertama ada family. Kita coba tuang ya. Di botol yang pertama kita tuang. Apa aja nih yang bisa kita sharing? Bantu mama mencuci piring. Terus apa lagi? Berbagi makanan dengan adik. Terus apa lagi? Membantu papa cuci mobil. Terus apa lagi? Ayo. Oh, kalau Nini sama Burangnya datang bantu angkat koper kak. Iya Gujo. Terisi penuh ya. Oke, ini ya family. Udah terisi. Cukup nggak hanya sampai di family aja? No, kita isi lagi ya ke friends. Kalau friends kita bisa sharing apa? Ayo. Kalau temannya nggak pandai matematika, dibantu. Terus apa lagi? Kalau temannya lagi kesusahan, apa ya yang bisa kita sharing sama teman? Aku punya 2 pensil kak, aku mau kasih 1 biar aja, kan aku punya banyak pensil. Dibagi. Terus apa lagi dong? Kalau temannya lagi cerita sedih, kita siap mendengarkan. Pinter-pinter kalau dulu. Yang terakhir ada others. Others ini siapa? Others ini orang di luar dari family, di luar dari friends. Siapa aja dia? Di luar sana kak banyak orang-orang yang kekurangan makanan. Aku mau berbagi kak makanan sama mereka. Di luar sana kak ada juga yang bantu bersih-bersih rumah kak. Dia bajunya udah lusuh, aku mau berbagi dong kak. Good job. Di luar sana kak, ada juga anak yang gak lengkap mama papanya, yang tinggalnya di panti asuhan. Aku mau berbagi dong. Aku mau berbagi pakaian, makanan, sama orang-orang yang ada di pinggir jalan raya juga kak. Mereka butuh makanan, di rumah makanan tuh banyak. Aku mau berbagi dong kak. Wah, tiga-tiganya udah lengkap belum? Sudah. Nah, buat adik-adik, kalau kita dipenuhi dengan semua kebaikan Tuhan, maka kita harus saling berbagi. Sampai di sini dulu eksperimen kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wah, udah banyak nih, udah dengerin firman Tuhan, udah dengerin drama, udah ikutin kelas eksperimen juga. Full berkat dong hari ini. Tadi kita udah buka dengan doa. Nah, kali ini kita mau akhiri juga dengan doa. Untuk itu kita mau satukan hati kita, serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sela dalam hatinya masing-masing. Puji syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengajari kami Tuhan untuk memberi, tidak egois, mau peduli terhadap sesama kami, baik di keluarga, kepada teman-teman, dan kepada orang yang ada di sekeliling kami. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang luas sama seperti Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri, namun peduli terhadap sesama kami yang membutuhkannya. Ajari dan bimbing kami Tuhan dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan dan menggantikan apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Eksperimen. Ada apa lagi tadi? Drama. Ada drama lagi. Ya, luar biasa sekali minggu ini ya Kak ya. Untuk menyambut firman Tuhan kita yang luar biasa hari ini Kak, kita mau nyanyi.
Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Membaca ayat hafalan. Adik-adik, Alkitabnya jangan disimpan dulu. Kita masih mau baca ayat hafalan kita. Yang diambil dari mana, Kak? Diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Dibuka Alkitabnya dulu. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Oke, berarti hari ini kita diajarkan untuk saling melengkapi ya Kak, untuk saling berbagi. Kalau kakak punya roti, kakak bagi ke temannya. Diajarkan untuk berbagi. Oke adik-adik, kita mau persembahan. Buat adik-adik yang di rumah, persembahannya boleh disiapkan. Nanti persembahan kita bisa kita kasihkan ke orang tua kita, supaya nanti orang tua kita yang menyerahkan ke gereja. Semuanya sudah siap untuk persembahan. Sama-sama kita nyanyi Isekin kami Enda, oh Bapa. Kita mau dengarkan Momo minggu ini. Kita dengarkan ya. Ya Kak, apa ya Momo kita minggu ini Kak? Nah, kamu ingatin untuk adik-adik untuk selalu jangan lupa untuk baca ayat hariannya. Terus jangan lupa juga
kita selalu ada saat teduh setiap hari jam 8 malam di Instagram kita, Instagram KKR GBKP Setiabudi. Nah, terus kita ada ngomong apa lagi, Kak? Minggu depan kita itu ibadahnya via Zoom. Jadi kita on time jam 10 ya adik-adik. Semuanya nanti untuk Zoom-nya kita share lagi ke grup atau ke orang tua kita ya adik-adik ya. Ada lagi nggak penambahan promonya? Udah. Jangan lupa dikasih persembahannya ke mertua di masing-masing ya. Nah, sekedar mengingatkan kembali nih buat adik-adik yang ikut saat teduh, yuk ajak lagi teman-temannya biar makin rame. Jadi kita bisa saat teduh bareng-bareng ya. Jangan putus semangat dong. Tapi tadi aja Tuhan Yesus baik bagi kita. Jadi kita juga harus memberikan waktu kita buat Tuhan. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau berkomunikasi nih sama Tuhan Yesus untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa yang baik, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan dosa. Tuhan, mohon ampun salah dosa kami Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, pada hari ini, pada hari Minggu yang berbahagia ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan ini bisa menjadi pelita untuk hidup kami. Terlebih kami bisa bermanfaat untuk keluarga kami, untuk teman kami, dan orang-orang yang di sekeliling kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk orang tua kami. Tuhan, berikanlah orang tua kami kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Tuhan yang memberkati dalam setiap aktivitas yang dilakukan orang tua kami, dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan bertambah melalui usaha dan upaya yang dilakukan oleh orang tua kami. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati Bapa kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, diaken, pertua, sampai kepada perangkat terkecil dalam kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini Tuhan, nama Tuhan semakin termulia, nama Tuhan semakin terluas sampai ke seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang kurang beruntung, buat orang-orang yang menderita sakit penyakit, buat orang-orang yang berkebutuhan khusus, buat orang yang menderita kemalangan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan, dan menggantikan duka cita menjadi sukacita dalam setiap kesehariannya. Bapa, hari ini juga kami mau berdoa untuk keadaan Indonesia, khususnya kota Medan. Tuhan yang memberkati Bapa, di mana virus COVID masih ada di daerah kami ini. Tuhan, biarlah kami pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan yang mampukan Bapa, biar daya Tuhan tubuh kami semakin kuat dari hari ke hari dalam menghadapi virus-virus yang ada di sekeliling kami. Tuhan juga memberkati Bapa anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati persekolahannya. Biarlah melalui pelajaran-pelajaran yang diterima Tuhan, anak Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terpimpin, rajin berdoa, rajin menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap hembus nafas dan langkah kaki kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan biarlah berlalu dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Tuhan, biarlah kami akhiri hari ini dengan hari yang penuh dengan mengucap syukur kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau tahu masa depan kami. Engkau tahu apa yang kami rancangkan untuk hari esok kami. Namun kami lebih percaya Tuhan pada pengaturan tangan Tuhan yang jauh lebih sempurna di dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, khususnya KKR
GBKP Setiabudi. Tuhanlah yang memberkati Bapa. Biarlah kami bertumbuh berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang membanggakan hati orang tua kami, terutama anak-anak yang membanggakan hati Tuhan saja. Ini doa kami Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Terimalah ibadah ini Tuhan, biarlah harum menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, biarlah nama Tuhan termulia juga melalui kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih